Hujan turun dengan ritme yang menenangkan, namun justru memunculkan hawa dingin yang merayap ke tulang. Angin malam berembus lewat sela-sela ventilasi rumah, membawa aroma tanah basah yang mengingatkan Alina pada mimpi buruk yang tidak ingin ia ingat lagi. Lampu teras ia biarkan menyala, menyorot derasnya gerimis. Sudah 3 hari suaminya pergi dinas keluar kota. Setiap malam selama itu, Alina selalu dihantui kekhawatiran yang ia sendiri tidak mengerti asalnya. Rindi, putrinya yang masih berusia 4 tahun, memegangi tangan Alina erat-erat. Anak itu belum tidur, menolak masuk kamar hingga ayahnya pulang. Mata mungilnya sesekali melihat ke jalanan gelap. "Bunda, itu mobil ayah," bisiknya pelan. Benar saja, sorot lampu mobil menembus kabut gerimis sebelum akhirnya berhenti di halaman. Bunyi pintu pagar dibuka tergesa, seperti seseorang yang ingin segera sampai di dalam rumah untuk menghindari dingin. Alina tersenyum kecil. "Ayo sambut ayah," ujarnya lembut. Namun langkah mereka terhenti seketika. Rindi menatap ke arah mobil tanpa berkedip. Begitu pula Alina. Ada seseorang duduk di kursi penumpang depan. Seorang perempuan. Rambut panjangnya tergerai basah. Wajahnya cantik namun pucat. Menatap lurus ke depan, seakan tidak menyadari keberadaan mereka. Jantung Alina berdegup cepat. "Bunda, itu tante siapa?" tanya Rindi polos, memecah keheningan. Alina tidak mampu menjawab. Tubuhnya seolah membeku beberapa detik melihat sosok asing itu. Ia mencoba membuka pintu pagar sepenuhnya saat Wijaya keluar dari mobil dengan langkah lelah, mengambil tas kerjanya di jok belakang. "Ayah," Alina memanggil dengan suara yang tertahan. Wijaya hanya menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. Hujan yang menempel di rambutnya menetes ke wajah. Ia menutup pintu mobil cepat-cepat dan berjalan masuk ke teras tanpa sempat memandang kursi sebelahnya. Perempuan itu masih ada di sana, terlihat jelas dari balik kaca. Duduk diam seperti patung tanpa ekspresi. Rindi kembali menunjuk. "Ayah bawa tante, kenapa nggak diajak masuk?" Wijaya berhenti di ambang pintu rumah. Ia memicingkan mata ke arah anaknya. "Apa maksud kamu, nak? Ayah sendirian loh," tegasnya dengan nada capek. Tadi aku lihat tante di mobil ayah," ucap Rindi tanpa ragu. Alina yang ikut menyaksikan langsung menambahkan dengan hati-hati, "Aku juga lihat, Mas. Perempuan itu duduk di sebelahmu." Rahang Wijaya mengeras. "Kalian ini apa sih? Aku capek, jangan asal ngomong lah." Ia mengibaskan tangannya, seolah kesal ditanya hal yang tidak masuk akal. "Aku sendirian, tidak ada siapa-siapa." "Tapi aku lihat sendiri, Mas." Alina berusaha meyakinkan. Kamu tuh dari tadi berdiri di dalam rumah, dari mana bisa lihat?" Wijaya mulai meninggikan suara. Amarahnya naik begitu saja, seperti ada bara yang siap membakar kapan saja. "Aku capek. Jangan buat cerita yang aneh-aneh ya, Lin." Sementara hujan makin deras, angin menghempas dedaunan ke kaca jendela. Sementara itu dalam hati Alina timbul perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bercampur curiga. Apakah benar ia salah lihat? Tidak mungkin. Perempuan itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk hanya sekedar bayangan. Rindi mendekap kaki Alina, wajahnya memucat. "Ayah marah," bisiknya ketakutan. Alina mengelus rambut putrinya, menenangkan. Namun ia sendiri sedang kacau. Suaminya jarang sekali meledak emosi hanya karena pertanyaan sepele, apalagi di depan anak mereka. "Aku cuma nanya baik-baik, Mas. Kok kamu sampai setegang itu?" kata Alina lirih, mencoba mengendalikan suasana. Wijaya menatap tajam, lalu meletakkan tas kerjanya di kursi dengan kasar. Udah, aku mau mandi dulu." Ia melangkah masuk tanpa satu kata pun lagi. Pintu kamar mandi dibanting keras dari dalam. Alina menoleh lagi ke arah halaman. Mobil itu masih terparkir dalam gelap. Ia bisa melihat bagian dalamnya,
Tapi kursi penumpang kini kosong, tak ada siapa-siapa. Tidak ada perempuan berambut panjang, tidak ada wajah pucat yang menatap. Pikiran Alina berputar-putar, tak karuan. Ia menelan ludah, merasa bagian tengkuknya meremang. Rindi masih memeluknya erat. Tubuh kecil itu bergerak karena takut. "Bunda, kok tante hilang?" Suara Rindi kembali bergetar. Alina tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggeleng pelan. "Mungkin tadi kita salah lihat," ujarnya, meski hatinya sendiri tidak yakin. Ada sesuatu yang ganjil malam itu, sesuatu yang dingin dan tidak terlihat, seolah masuk bersama Wijaya ke dalam rumah. Gerimis di luar semakin tipis, namun nuansa mencekam justru semakin tebal menggantung di udara. Alina menutup pintu perlahan, matanya masih terus menatap ke arah mobil yang licin basah. Ada firasat buruk yang menyelinap masuk ke dalam dirinya. Firasat akan malam-malam yang akan jauh lebih mengerikan setelah ini. Dalam diam, ia berdoa, semoga apa yang tadi mereka lihat hanyalah salah pandang. Semoga kedatangan Wijaya malam itu benar-benar hanya membawa dirinya sendiri pulang. Sayangnya, harapan terkadang tidak mampu mengusir sesuatu yang memang sudah ikut masuk tanpa diundang. Angin malam membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Sementara hujan sisa sore tadi masih menetes pelan dari atap rumah. Sudah beberapa hari sejak kejadian di malam hujan itu, tapi bayangan perempuan dalam mobil masih terus menghantui pikiran Alina. Ia berusaha menepis, berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin sekedar salah lihat. Namun, perubahan sikap Wijaya justru membuat semuanya semakin mencurigakan. Wijaya bangun dengan teriakan di tengah malam, berkeringat, nafas tersengal. Matanya mencari-cari sesuatu dalam kegelapan kamar. Alina buru-buru menyalakan lampu tidur. "Mas, kenapa? Mimpi buruk?" tanya Alina dengan suara setengah panik. Wijaya tidak langsung menjawab. Tangannya meraih botol air di meja kecil samping tempat tidur, meneguknya dengan tangan gemetar. "Aku hanya capek," gumamnya. "Pekerjaan di kantor lagi banyak." Itu alasan yang sama, berulang tanpa penjelasan yang masuk akal. Namun malam demi malam, Wijaya terus mengigau, menyebut nama yang tak pernah dikenal Alina. Maaf, jangan kesini lagi," begitu ujarnya tercekat, seakan seseorang sedang mengancam dalam mimpi. Kadang terdengar nama samar yang tak jelas di tengah desah ketakutannya. Alina mulai resah. Ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Yang lebih mengganggu, bukan hanya mimpi buruk. Rumah mereka mulai dipenuhi keganjilan. Lampu di ruang keluarga sering padam sendiri. Bau anyir seperti darah bercampur tanah basah. Kadang muncul tiba-tiba. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri ialah suara cekikikan halus, seperti suara anak kecil bermain petak umpet, terutama menjelang dini hari. Rindi pernah terbangun sambil menangis histeris. Saat Alina menggendongnya, tangan kecil itu menuju ke sudut kamar. "Tante itu bunda, dia lihat aku," ucap Rindi terbata-bata. Wajah pucatnya menatap sudut gelap yang bagi mata Alina hanya kosong. Setelah kejadian itu, Alina memasang zikir pelan dari ponselnya setiap malam. Namun tetap saja, suara itu, cekikikan kecil, kadang terdengar di lorong menuju ruang belakang. Tak hanya itu, sosok perempuan dengan separuh wajah hancur pernah muncul sekilas di cermin lemari mereka. Ketika Alina menoleh, sosok itu telah lenyap. Wijaya semakin gelisah. Ia mulai menghindari tidur di rumah. Pulang larut malam, langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Di sisi lain, Alina mencoba merasionalisasi semua ini. Mungkin suaminya punya hubungan gelap. Mungkin perempuan itu datang menuntut sesuatu. Mungkin suara cekikan dan mimpi buruk itu hanyalah efek dari rasa bersalah yang Wijaya sembunyikan. Curiga yang terpendam akhirnya berubah menjadi bara. Suatu malam, Wijaya menyuruh Alina pergi membeli obat di minimarket karena kepala suaminya pusing. Mobil Wijaya yang ia gunakan itu satu-satunya kendaraan. Jalanan lengang. Lampu jalan berkabut oleh sisa hujan yang belum tuntas turun. Hening, terlalu hening. Alina memutar radio pelan untuk menenangkan hati. Namun setelah melewati tikungan menuju jalan raya, ia melihat sesuatu. Seseorang.
seorang perempuan berdiri di tengah jalan membelakangi mobil. Alina spontan menginjak rem. Ban menggesek aspal basah, menimbulkan suara nyaring yang memotong kesunyian. Jantung Alina berdegup menghentak dada. Lampu depan menangkap gambaran jelas perempuan itu. Kainnya basah melekat. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ya Allah, Alina menutup mulutnya, hampir berteriak. Perempuan itu tiba-tiba menoleh. Separuh wajahnya hancur. Tulang pipi yang menyembul dari kulit robek. Mata sebelahnya menghitam dalam lubang menganga. Darah mengering memanjang sampai ke dagu. Sosok itu mulai melangkah mendekat. Tubuhnya bergoyang seperti tidak memiliki tulang. Alina tak sempat berpikir. Ia banting setir ke kiri. Mobil oleng, nyaris masuk parit pinggir jalan. Roda mengeruk tanah, membuat badan mobil terhentak keras. Jantungnya terasa mau meloncat keluar. Lampu jalan berkedip, kabut semakin tebal. Alina menatap ke kaca depan lagi. Kosong. Hanya jalan gelap dan gerimis yang turun pelan. Tidak ada perempuan, tidak ada wajah hancur, tidak ada siapapun. Nafas Alina memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya meraih dashboard, memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Sial, apa tadi itu? Tanyanya pada diri sendiri. Suara tersengal di dalam kabin mobil yang terasa terlalu sempit untuk seluruh ketakutannya. Ia memasang rem tangan dan menunduk beberapa detik, mencoba menata nyali yang tercerai-berai. Namun ketika ia mengangkat wajah, kaca spion tengah tiba-tiba memantulkan sosok itu duduk di kursi belakang. Mulut yang robek itu menyunggingkan senyum mengerikan. Alina menjerit dan menutup mata ketika ia kembali membuka. Spion hanya memantulkan bangku kosong. Air mata menetes tanpa bisa ia cegah. Ia menghidupkan mesin dan melesat pulang secepat yang ia bisa, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sesampainya di rumah, ia mendapati Wijaya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, seperti baru saja melihat setan. Yang ironis, Alina sendiri baru saja mengalaminya. Dari mana saja kamu? Wijaya bertanya tergesa, alih-alih memperhatikan wajah Alina yang ketakutan. Alina menatap suaminya dengan mata berkaca. Mas, aku lihat perempuan itu lagi, Mas. Wijaya membeku. Wajahnya berubah tegang. Sejenak, keheningan menutup mereka. Hujan kembali turun di luar, menambah dingin pada ketegangan dalam rumah kecil itu. Lin, kita nggak boleh bahas itu, ucap Wijaya lirih, nyaris seperti orang memohon. Alina semakin yakin apapun yang mengusik mereka bukan berasal dari dunia yang sama. Dan semuanya dimulai sejak perempuan itu ikut pulang bersama suaminya malam itu. Langit malam kembali dirundung awan pekat. Hujan turun pelan, seperti sedang bersekongkol dengan kegelisahan yang mengetuk tiap sudut rumah itu. Hari-hari mereka tak pernah benar-benar tenang sejak sosok perempuan berwajah rusak itu mulai menampakkan diri. Alina semakin jarang tidur, terlalu sibuk berjaga jika Rindi menjerit lagi di tengah malam. Sedangkan Wijaya, ia semakin sulit diajak bicara, selalu bungkam, selalu tampak seperti orang yang terus berlari dari sesuatu yang tidak terlihat. Rumah tangga mereka seperti layangan benang kusut, siap putus kapan saja. Alina tak lagi bisa menyentuh hati Wijaya dengan kata-kata lembut. Justru curiga buruk yang semakin menguasai pikirannya. Ia percaya kejadian aneh ini bukan sekedar halusinasi atau gangguan makhluk tak kasat mata tanpa sebab. Pasti ada akar masalah yang sedang disembunyikan suaminya. Suatu malam, Alina tengah menidurkan Rindi yang merintih demam tinggi. Tubuh kecil itu mengigau, memanggil-manggil sosok tante yang dilihatnya. Alina yang hatinya sudah berdebar sejak tadi hanya bisa merapatkan selimut sambil menenangkan. Bunda, tante itu sedih, matanya sakit, gumaman Rindi, membuat tengguk Alina kembali meremang. Setelah memastikan anaknya tidur, ia keluar untuk mengambil air hangat. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Wijaya dari teras belakang.
lelaki itu tampak menyembunyikan diri di sana, berbicara dengan suara rendah lewat ponselnya. Alina berdiri di dekat pintu dapur, tak sengaja mendengar percakapan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. "Pokoknya, kamu jangan buka mulut. Jangan sampai ada yang tahu, Herman." Suara Wijaya terdengar tegang, hampir seperti mendesis ketakutan. Alina menahan nafas. "Aku juga lihat dia, Herman. Dia datang ke rumah. Dia terus mengikuti aku." Ada jeda panjang. "Awas kalau kamu membocorkan satu kata pun, kita habis." Suara Herman terdengar samar dari ponsel. Tidak jelas, namun Alina bisa menangkap frasa. "Pembunuhan itu gak sengaja." Mata Alina membelalak. Kedua tangannya gemetar sampai cawan di genggamannya hampir terlepas. Pembunuhan? Herman dan Wijaya? Siapa yang mereka bicarakan? Dan dia yang terus mengikuti Wijaya. Apakah perempuan berwajah hancur itu? Aku bilang kita diam. Udah, Nurul itu juga orang kampung, gak bakal ada yang cari. Wijaya menekan suara. Nurul. Seperti khawatir ada telinga lain yang mendengar. Alina menutup mulutnya agar tak terdengar menggigil. Ditutup sendiri mulutnya. Nafasnya memburu, tapi ia memaksa tubuhnya tidak bergerak. Ingin sekali ia menerjang lelaki itu dan menuntut penjelasan, tapi akal sehatnya menahan. Jika emosi menguasai, Wijaya pasti akan mengelak lagi, mencari alasan lagi, atau malah marah membabi buta seperti yang sering belakangan ini. "Besok kita ketemu, kita rundingkan," ujar Wijaya dengan nada memaksa. "Ingat, ini buat keselamatan kita berdua." Panggilan berakhir. Wijaya terduduk lemas di kursi teras. Kedua telapak menutup wajahnya. Bahunya bergetar kecil, seperti menahan ketakutan yang terlalu berat untuk seorang pria sebesar dirinya. Hujan mulai turun lebih deras, menampar genteng dengan suara saling berkejaran. Alina menutup tirai pelan, kembali masuk ke kamar sambil menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Ia sadar betul, ada rahasia mengerikan yang selama ini dicoba ditimbun Wijaya ibarat bangkai. Baunya akhirnya tercium juga. Wanita itu bukan selingkuhan, ia korban. Dan mereka sedang diteror karena sesuatu yang pernah suaminya lakukan. Keesokan paginya, Wijaya bersikap biasa, seolah percakapan semalam tak pernah terjadi. Ia mencium kening Rindi yang masih lemah karena demam, lalu pamit ke kantor seperti tak ada beban apa-apa. "Mas," panggil Alina sebelum pintu tertutup. Wijaya menoleh sebentar. "Ada apa?" "Mas, apa ada yang mau kamu ceritakan ke aku, Mas?" Suara Alina pelan, namun jelas. Wijaya mengerutkan kening, seolah bingung. "Hah, cerita? Cerita apa?" Senyumnya dibuat, tidak sampai ke mata. Alina balas menyeringai tipis, getir. "Yang kamu sembunyikan itu, Mas, tentang perempuan yang selalu mengejar kamu." Sorot mata suaminya langsung berubah dingin, tegang. "Kamu jangan mengada-ada lagi, Lin. Jangan mempersulit keadaan," tegas Wijaya. Lalu tanpa menunggu balasan, ia menutup pintu dan pergi. Briak! Alina berdiri terpaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin sulit dihirup. Alina tak lagi bisa melihat Wijaya sebagai suami yang ia percaya sepenuh hati. Setiap kali lelaki itu pulang, pandangannya selalu gelisah mengitari ruangan, menunggu sesuatu yang muncul dari kegelapan. Ketakutan yang sama juga tumbuh dalam diri Alisa. Namun rasa takutnya bukan pada sosok hantu itu, melainkan pada kenyataan yang semakin jelas. Suaminya telah melakukan dosa besar, dan setan tidak datang begitu saja tanpa sebab. Malam itu, ketika hujan kembali turun, Alina duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram, suara detik jam terdengar keras bagai ancaman. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, tempat Wijaya bersembunyi dari mimpi-mimpi buruknya. Pikirannya berputar. Perempuan itu namanya Nurul. Dari mana asalnya? Bagaimana ia mati? Apa benar suaminya ikut terlibat?
Teror selama ini mungkin bukan untuk mereka, mungkin semuanya ditujukan khusus pada Wijaya. Tapi perempuan itu tidak hanya menunjukkan diri di depan suaminya, ia juga menampakkan diri kepada Alina dan Rindi. Berarti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Mungkin ia ingin Alina menemukan kebenarannya, dan Alina bertekad ia akan menggali semuanya, walau itu berarti membuka pintu menuju neraka yang selama ini berusaha ditutup rapat oleh Wijaya. Di luar, petir menyabar langit dan menerangi halaman sekejap. Dalam cahaya kilat itu, Alina sempat melihat sekilas seorang perempuan berdiri tegak di samping mobil Wijaya, rambut basah tergerai, wajah rusak separuh. Sebelum gelap kembali menelan, perempuan itu menundukkan kepala, seolah meminta tolong, dan Alina akhirnya mengerti, rahasia itu tidak lagi bisa dibungkam. Menjelang maghrib, senja meredup di balik gugusan awan gelap. Suara azan dari musola kecil di ujung gang mulai terdengar sayup, membawa suasana hening yang mencekam. Alina sedang melipat pakaian di ruang tengah saat langkah kecil Rindi tiba-tiba berlari tergesa menghampiri. "Bunda, ada yang nunggu di depan," ucapnya lirih. Matanya yang sayu karena demam tampak ketakutan. Kening Alina langsung berkerut. Ia bangkit perlahan, menatap ke arah pintu yang terbuka sedikit. Cahaya jingga keunguan menyelinap masuk. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju teras. Sesampainya di depan pintu, nafasnya tertahan. Seorang perempuan berdiri tegak di depan pagar rumah, diam, tanpa suara. Kain tudung menutupi kepalanya. Tubuhnya basah seakan baru saja diguyur hujan deras, yang padahal sudah berhenti sejak sore. "Bu, siapa ya?" "Mbak." Suara Alina pelan, ragu, menyebut bu atau mbak. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri, membelakangi rumah. Alina memberanikan diri melangkah satu tapak lebih dekat. "Bu, cari siapa?" Perempuan itu bergerak, pelan sekali. Ia menoleh, dan saat wajahnya terlihat jelas, darah Alina serasa berhenti mengalir. Tubuhnya merinding seketika. Wajah itu, wajah perempuan yang dilihatnya di dalam mobil malam itu. Wajah yang juga muncul di kaca spion ketika ia hampir celaka. Separuh pipinya hancur, tulang rahang terlihat menyembul di balik kulit yang robek. Namun ia tersenyum. Senyum dingin yang membuat udara di sekitar seperti membeku. Alina terbelalak, mundur tanpa sadar. "Astagfirullah." Nafasnya tercekat. Perempuan itu mengangguk sekali, pelan, seolah memberi salam dalam kesunyian. "Siapa kamu?" Alina akhirnya berani bertanya, luruh dalam gemetar. Kamu mau apa?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya memutar badan, melangkah meninggalkan pagar. Gerakannya seperti melayang, tak menginjak tanah. Alina memanggilnya lagi beberapa kali, namun sosok itu kian menjauh, sampai akhirnya menghilang begitu saja di tikungan gelap di ujung gang. Tak tersisa apapun kecuali sunyi yang mencekam. Alina berdiri lemas, tangannya gemetar tak terkendali saat ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Malam itu ia menceritakan semuanya pada Wijaya, namun suaminya justru membentak, menyuruhnya berhenti mengada-ada, lalu menutup diri di kamar tanpa mau makan malam. Alina melihat jelas kegugupan di mata lelaki itu. Wijaya bukan hanya marah, ia ketakutan. Beberapa hari kemudian, kondisi Rindi makin mengkhawatirkan. Anaknya sering mengikau di tengah malam, tubuhnya panas tinggi. Alina duduk di samping ranjang sambil mengompres kepala kecil itu. Dalam ikauannya, Rindi berkata pelan namun jelas, "Tante bilang dia mau ajak ayah pergi." Kata-kata itu bagai belati dingin menikam ulu hati Alina. Setiap malam, Wijaya makin sering bangun dengan wajah pucat pasi, terengah-engah seolah habis dikejar bayangan maut. Kadang ia berdiri di depan jendela dengan sorot mata kosong. "Kamu lihat dia juga kan?" gumam Wijaya suatu malam, hampir tidak terdengar. Namun begitu Alina mendekat, Wijaya menggeleng cepat dan buru-buru kembali ke tempat tidur, menyelimuti tubuhnya seolah ingin bersembunyi dari dunia. Alina bisa merasakan rumah itu kini bagai dihuni dua ketakutan. Ketakutan Wijaya akan masa lalunya,
dan ketakutan Alina akan apa yang akan menghancurkan keluarga kecil mereka. Di setiap sudut, suara samar terdengar, langkah kaki, cekikikan kecil, tangis lirih perempuan yang patah. Dan sejak kedatangan tamu tak diundang di pagar rumah itu, Alina semakin yakin sosok itu tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang menuntut, dan apa yang ia tuntut terkait langsung dengan suaminya. Rumah itu bukan lagi tempat aman. Setiap menjelang gelap, Alina merasa ada mata lain yang mengintai dari balik jendela, menunggu, mengawasi, siap menunjukkan wujudnya lagi kapanpun ia mau. Menjelang malam turun sepenuhnya, rumah itu seakan dipenuhi hawa dingin yang datang dari arah yang tidak terlihat. Alina duduk di ruang tengah, menatap suaminya yang sejak tadi hanya mundar-mandir seperti orang kebingungan. Wajah Wijaya pucat, kedua matanya cekung, dan tangannya gemetar memegang gelas teh yang bahkan tak disentuh dari tadi. Kesunyian di antara mereka bagaikan jurang yang semakin melebar. "Ada apa sebenarnya, Mas?" Suara Alina lirih, tapi jelas mengandung tekanan. "Rumah ini seperti diincar sesuatu. Aku dan Rindi diganggu setiap malam. Kamu pikir aku akan diam saja?" Wijaya berhenti melangkah, kepalanya tertunduk. Sesaat ia menatap Alina, seolah ingin bicara, tapi bibirnya langsung terkatup rapat kembali. Alina melihat jelas ada ketakutan yang ia sembunyikan. Bukan ketakutan biasa, ketakutan yang muncul dari rasa bersalah yang teramat dalam. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" desaknya lagi, kali ini lebih kuat. Namun Wijaya menolak menjawab. Ia hanya menggeleng, lalu berbalik menuju kamar, meninggalkan Alina dengan hati yang semakin sesak oleh kecurigaan. Malam itu, ketika Rindi kembali mengikau dengan tubuh panas seperti terbakar, Alina merasa tidak bisa lagi menunggu jawaban dari suaminya. Ia mengambil jaket dan kunci motor, menyelinap keluar tanpa sepatah kata. Ada satu nama yang saat ini bisa ia mintai kebenaran, Herman. Ia melaju di jalan yang gelap menuju rumah Herman. Lampu-lampu jalan seakan dengan sengaja hanya menerangi sebagian jalan saja, memaksa Alina berkonsentrasi penuh agar tidak terpleset oleh licinnya aspal habis hujan. Hatinya berdegup tak karuan, antara cemas terhadap Rindi di rumah dan rasa takut akan jawaban yang mungkin terlalu menyeramkan untuk ia dengar. Saat tiba, rumah Herman tampak sunyi. Pagar tidak terkunci, pintu depan sedikit terbuka, seperti ada seseorang baru saja masuk atau keluar dengan tergesa-gesa. Alina mengetuk sambil memanggil. "Pak Herman, saya Alina, istri Mas Wijaya." Tak ada sahutan. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri melangkah masuk. Ruang tamu berantakan, beberapa dokumen berserakan di lantai. Alina berjalan pelan, mendorong pintu kamar yang terlihat sedikit terbuka. Dan saat itulah ia menjerit. Tubuh Herman tergantung dengan seutas tali melilit lehernya. Wajahnya membiru, mata melotot seperti menyimpan rasa takut terakhir sebelum nafasnya benar-benar terhenti. Di lantai tepat di bawahnya ada beberapa foto yang berserakan. Foto Wijaya bersama seorang perempuan berwajah familiar. Perempuan yang berdiri di depan pagar beberapa hari lalu, tersenyum pucat pada Alina. Nafas Alina tercekat. Ia mengambil salah satu foto dengan tangan gemetar. Di bagian belakang foto itu ada noda merah kehitaman, seperti bekas sidik jari yang mengering. Ini bukan bunuh diri biasa. Sesuatu membuat Herman memilih jalan mengerikan ini. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah cepat dari arah ruang tamu. Alina menoleh dengan nafas memburu. Tidak ada siapa-siapa, namun ia yakin sekali ada yang mengintipnya dari balik kegelapan. "Pak Herman, maafkan saya," gumamnya sambil menundukkan kepala sebentar. Ia kemudian berlari keluar, menstarter motor dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia tak lagi peduli pada air mata yang terus mengalir, atau hawa dingin yang menusuk kulit. Yang ia tahu, suaminya telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar perselingkuhan. Sampai di rumah, Wijaya sudah berdiri di teras,
Wajahnya semakin pucat saat melihat Alina turun dari motor. "Kamu dari rumah Herman?" tanya Wijaya dengan suara bergetar. Alina hanya memandangnya penuh luka dan kengerian. "Dia mati, gantung diri, dan aku melihat foto kalian dengan perempuan itu." Wijaya terdiam, nafasnya memburu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya goyah seperti akan rubuh. Kita harus pergi dari rumah ini," gumamnya lirih, hampir seperti bisikan orang yang putus asa. Alina tidak menjawab perkataan Wijaya. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang kini penuh keyakinan. Apapun yang terjadi beberapa waktu lalu, kini menagih balasan. Dan mereka sekeluarga berada tepat di pusaran teror itu. Maghrib berubah menjadi malam pekat. Dari dalam rumah terdengar suara tawa cekikikan anak kecil. Disusul suara langkah kaki menyeret di lantai. Rindi kembali mengikau, memanggil seseorang. Tante yang wajahnya pecah." Alina memejamkan mata. Perempuan itu datang lagi dan sudah tidak mungkin baginya mundur. Rahasia yang disembunyikan Wijaya, kematian Herman, perempuan dengan wajah hancur itu, semua sudah terhubung menjadi satu kenyataan mengerikan. Kini ia harus bersiap menghadapi babak yang lebih gelap. Teror itu baru saja memperlihatkan taringnya. Hari berikutnya ketika angin malam menyelinap lewat celah jendela, membawa hawa yang membuat bulu kuduk meremang. Di ruang tengah, lampu temaram berpendar lemah, menyoroti wajah Alina yang sudah memerah. Antara marah dan ketakutan, ia berdiri tegak di depan Wijaya, seolah tak akan memberi kesempatan suaminya lari dari kenyataan. "Aku mau jawaban sekarang, Mas." Suara Alina bergetar, tapi penuh penekanan. "Siapa perempuan itu? Kenapa ia mengikuti kita? Kenapa ia datang dalam mimpi dan menangis seperti memohon sesuatu? Dan foto kalian?" Wijaya terduduk di sofa. Tubuhnya lunglai seperti habis dihantam badai. Tangannya menutupi wajah. Namun itu tak menghapus betapa ia ketakutan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," gumamnya lirih. "Mulailah dari kebenaran," desak Alina. "Sekarang!" Untuk beberapa saat hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Wijaya memandang wajah istrinya yang pucat, lalu menghembuskan nafas panjang, seolah bersiap menarik tirai pekat yang selama ini ia tutupi. Aku dan Herman, waktu itu sedang dinas luar kota," ujar Wijaya perlahan. "Hari terakhir sebelum pulang, kami memutuskan untuk mampir ke sebuah warung remang-remang. Herman yang mengajak, katanya sekedar melepas penat." Alina mengepalkan tangan saat mendengar nama Herman, mengingat kondisi mayat sahabat kerja suaminya itu tergantung dengan tragis tadi siang. Hatinya semakin perih. "Kami minum terlalu banyak," lanjut Wijaya, suaranya serak. "Saat keluar dari warung remang-remang itu, kepala kami pusing. Mobil aku kendarai dengan setengah sadar. Herman tertawa-tawa di sampingku. Dalam perjalanan pulang, kami melihat warung kecil yang masih buka di pinggir jalan. Kami berhenti untuk beli rokok dan kopi." Alina menahan nafas. Ada firasat mengerikan yang mulai menyusup ke benaknya. "Di sana ada perempuan muda yang jaga warung sendirian," kata Wijaya. Tatapannya menerawang jauh. "Cantik, sangat cantik. Herman awalnya cuma menggoda, tapi aku ikut terbawa suasana." Suasana sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Alina memegang dadanya, ngeri pada kelanjutan cerita itu. Kami memaksa menyeret perempuan itu masuk ke dalam mobil. Ia meronta menangis, tapi kami mabuk. Kami tidak peduli. Suara Wijaya bergetar hebat, tubuhnya gemetaran. "Kami memperkosanya bergantian." Alina terbelalak, tubuhnya terpaku, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu menghantamnya lebih kejam dari pisau manapun. Aku ingat, setelah itu kami tertidur di dalam mobil. Saat sadar, perempuan itu sudah tak sadarkan diri. Tapi beberapa saat kemudian, ia bangun dan langsung lari. Ia mencoba meminta bantuan. Air mata Wijaya jatuh untuk pertama kalinya. Aku panik.
Kalau dia berhasil kabur, masa depan kami hancur. Herman juga ketakutan, maka aku mengendarai mobil dan mengejarnya. Maksudmu kalian tidak membiarkannya pergi? Tanya Alina parau, hampir tak bisa berdiri. Wijaya menatap istrinya dengan wajah penuh penyesalan yang tak tertahan. Aku menabraknya. Suasana seketika membeku. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya degup jantung Alina yang berdentum keras di telinganya. Perempuan itu terpental jauh. Wajahnya. Wijaya menutup mulutnya sambil menahan muntah. Hancur. Aku tidak berani mendekat. Darah di mana-mana. Ia masih hidup, tapi merangkak pelan sambil menangis, memohon. Alina menutup mulut dengan dua tangan. Air matanya langsung mengalir deras. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Kami kabur, Wijaya berkata sambil memalingkan wajah. Tidak berani menatap mata Alina lagi. Kami tinggalkan dia di situ, di gelapnya malam, dengan wajah yang tidak bisa lagi dikenali siapapun. Beberapa detik berlalu dalam hening penuh horor. Alina merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia perlahan mundur, mencari sandaran, lalu jatuh terduduk di kursi belakang. Jadi perempuan itu yang sering muncul di rumah? Suaranya serak, nyaris berbisik. Yang datang dalam mimpi, yang ada di dalam mobil, dialah korbanmu. Wijaya mengangguk kecil, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Tapi apa yang ia lakukan jauh lebih keji. Aku pikir dengan melupakan semua itu, dia akan hilang. Tapi ternyata aku salah besar. Mata Alina membara menahan amarah dan jijik. Mas, kamu sadar tidak? Kamu bukan cuma menghancurkan hidup perempuan itu. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan keluarga kita. Aku anakmu. Wijaya menunduk terisak. Aku tahu, aku menyesal. Tapi sudah terlambat. Alina berdiri, meski tubuhnya bergetar hebat. Ruh perempuan itu datang padaku dalam mimpi. Ia menangis, ia memohon bantuan. Ia bukan ingin menggangguku, ia ingin aku tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia memegangi dinding agar tidak jatuh. Pikirannya kacau. Tapi ada satu hal yang pasti, dia tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Ucap Alina pelan namun tegas. Dan sepertinya terornya baru saja dimulai. Wijaya kembali menangis. Kali ini lebih keras. Suaranya memantul di seluruh ruangan. Sementara itu dari ujung lorong gelap di belakang mereka terdengar dentingan halus seperti langkah kaki pelan. Aroma anyir darah tiba-tiba memenuhi udara. Alina dan Wijaya saling menoleh, membeku. Tak ada yang tampak. Namun terasa jelas bahwa mereka tidak lagi hanya berdua. Perempuan itu kini hadir di tengah mereka. Dan ia datang untuk berbicara. Ia datang untuk menagih. Sementara itu petir menyambar di kejauhan, mengguncang kaca jendela rumah yang sudah beberapa hari ini tak pernah tenang. Alina berdiri di ruang keluarga, tubuhnya tegak namun wajahnya penuh luka batin. Ia menatap Wijaya tanpa kedipan, air matanya belum sepenuhnya kering. Aku tidak akan membiarkan keluarga ini terus hidup dalam dosa dan ketakutan, ucap Alina lirih namun tegas. Kalau Mas tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah Mas lakukan, aku dan Rindi akan pergi. Kita selesai. Wijaya mengangkat wajahnya pelan. Mata yang selalu terlihat tegas dalam urusan kantor kini berubah rapuh seperti kaca siap pecah. Jangan begitu, tolong. Aku mohon. Aku tidak berniat. Mas sudah niat saat mengejar perempuan itu dengan mobil. Potong Alina dingin. Dan saat meninggalkannya di jalan seperti bangkai. Sekarang ia kembali bukan untuk menakutimu. Ia menuntut balas, menuntut keadilan. Suara rintik hujan yang mulai turun menemani keheningan yang menegangkan di antara mereka. Wijaya memejamkan mata. Kedua tangannya menggenggam rambutnya sendiri, seolah ingin melepaskan semua rasa takut dari kepalanya. Namun rasa bersalah itu seperti tak mau pergi, justru makin menghimpit. Aku takut. Suaranya pecah.
Aku takut kalau aku mengaku, aku akan dipenjara seumur hidup. Aku takut tidak bisa melihat kalian lagi. Alina melangkah mendekat. Mas, apa Mas lebih takut dihukum manusia daripada dihukum dia? Wijaya menoleh perlahan. Di saat bersamaan, dari belakangnya terlihat bayangan seseorang berdiri di dekat rak buku. Bayangan itu samar namun jelas berwujud perempuan dengan kepala menunduk. Alina terperanjat, tapi ia tetap memaksa dirinya bertahan. Saat Wijaya menoleh, bayangan itu lenyap secepat kedatangannya. Alina menatap suaminya dengan nafas terengah, antara ngeri dan marah. Kalaupun Mas kabur dari polisi seumur hidup, arwah perempuan itu tidak akan pernah berhenti mengikuti Mas. Tidak akan pernah. Wijaya menutup wajahnya lagi, pundaknya berguncang hebat. Esok harinya, Rindi kembali demam. Gadis kecil itu menggigil. Tenggorokannya mengeluarkan erangan diri. Alina mengompres kepalanya, sementara Wijaya berdiri terpaku di depan pintu kamar putrinya. Ia menatap anaknya penuh rasa bersalah yang begitu dalam, sampai-sampai ia merasa layak mati. Mas, panggil Alina pelan. Kalau Mas masih punya hati, kalau Mas masih menganggap anak ini layak hidup tanpa ketakutan. Wijaya menelan ludah. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari teriakan apapun. Ia perlahan mendekati Rindi, duduk di sampingnya, menggenggam tangan mungil itu. Rindi membuka mata setengah, lalu sisa kata yang keluar dari bibir kecilnya membuat Wijaya merinding hingga tulang belakang. Tante, kepalanya berdarah, wajahnya rusak, dia nangis terus. Mata Wijaya membesar. Ia menoleh pada Alina yang menatapnya penuh ngeri. Sejak kapan Rindi tahu soal itu? Sejak kapan arwah itu berani muncul begitu dekat? Mas lihat sendiri kan? Suara Alina melemah, tapi tetap tegar. Ia tidak mau pergi sebelum kebenaran ditegakkan. Wijaya mengusap rambut anaknya, lalu berdiri dengan langkah yang tampak lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil ponsel di saku celana dan berjalan keluar kamar. Alina mengejarnya sampai ruang tamu. Mas, mau kemana? Wijaya berhenti. Hujan makin deras, memukul genteng rumah seperti sedang memberkati keputusan yang akan dibuat. Aku sudah tidak punya jalan lain, lirihnya. Ia menekan nomor di ponselnya, lalu menunggu. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya seseorang menjawab. Saya ingin menyerahkan diri, katanya. Saya telah melakukan sebuah kejahatan. Saya membunuh seseorang. Alina menutup mulutnya, menahan tangis. Keputusan itu, meski menyakitkan, adalah satu-satunya cara menghentikan teror ini. Setelah menutup telepon, Wijaya menoleh kepada istrinya dengan mata sembab. Aku akan menyerahkan diri malam ini, katanya pelan. Tolong jaga anak kita, jaga Rindi, jaga dirimu sendiri, maafkan aku. Alina akhirnya tak mampu menahan rasa sayang yang masih ada di hatinya. Ia memeluk suaminya, meski penuh air mata dan amarah yang belum sepenuhnya hilang. Aku berharap Mas kembali sebagai manusia yang lebih baik. Wijaya membalas pelukan itu dengan remuk redam jiwa yang telah porak-poranda. Malamnya, ketika Wijaya siap berangkat ditemani beberapa polisi yang mendatangi rumah, angin dingin menerpa pintu yang baru saja dibuka. Wijaya melangkah keluar, namun saat berhenti sejenak, di ujung jalan yang gelap dan basah oleh hujan, tampak sosok perempuan berdiri dalam diam. Tudung kainnya menutupi kepala, wajahnya rusak tapi senyumnya kini tidak semenakutkan sebelumnya. Alina yang berada di belakang Wijaya menyaksikan semua itu. Ia melihat perempuan itu menatap Wijaya dalam, bukan lagi dengan amarah, melainkan ketenangan penuh pelepasan. Wijaya menunduk. Maafkan aku, bisiknya lirih. Sosok itu tidak bersuara, namun perlahan sosoknya memudar dalam gerimis, lenyap di telan angin malam. Wijaya melangkah ke dalam mobil polisi, membiarkan pintu menutup rapat di belakangnya. Alina berdiri mematung di depan rumah, menatap mobil yang pergi menjauh. Hatinya sakit, tapi ia tahu langkah itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Di sampingnya, Rindi memeluk pinggang Alina,
Tubuhnya sudah tak lagi panas. Hujan mulai reda. Malam itu terasa lebih ringan dibanding minggu-minggu sebelumnya. Seolah untuk pertama kalinya, keadilan tak lagi terkubur dalam gelap. Dan di dalam keheningan yang baru, Alina tahu ruh perempuan itu akhirnya bisa beristirahat dan tamat. Demikianlah sebuah kisah. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.